1 Juni 2023 adalah hari memperingati hari kelahiran Pancasila. Semoga Pancasila itu tetap menjadi pemersatu bangsa. Ya. Jadi kita lihat di Eropa sana itu negara terpecah belah, Indonesia yang begitu banyak pulau-pulaunya, tapi masih bisa tetap satu, yaitu NKRI. Artinya itulah yang rakyat mesti mempertahankan. Ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Kalau keluar dari situ pasti terjadi pergesekan dan terjadi perpecahan. Maka harus kita harga mati mempertahankan NKRI dengan ideologi Pancasila. Ya, sampai hari ini solid, sekalipun agak suhu politik agak memanas karena mau pilpres di 2024 nanti. Maka kita berharap dalam tahun politik ini Indonesia bisa memasuki itu tanpa ada perpecahan. Sekalipun memang saya ikuti sudah saling menghujat, saling menjelekkan, saling mencaci maki, dan saling memperbandingkan antara presiden yang lalu dengan presiden yang saat ini. Ya, artinya capres itu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Tiga-tiganya memang bangsa Indonesia ya. Artinya bahwa ketiga calon kandidat capres ini semua mempunyai track record dan reputasi yang memang bisa kita banggakan bersama. Pak Prabowo punya hak ya, sebagai warga negara punya hak ya untuk, sekalipun sudah beberapa kali memang tidak terpilih menjadi orang nomor 1, tetapi tidak ada salahnya kalau beliau mencoba lagi. Dan saya lihat juga sekarang ini memang banyak yang mengeluh-elukan, yang menginginkan supaya Prabowo jadi. Tapi tidak hanya itu, kan calon kan ada 3, ada Pak Ganjar, begitu juga masanya Pak Ganjar, begitu juga Pak Anies, masanya Pak Anies. Jadi semua saling berkompetisi, saling beradu argumentasi. Nah itu yang harus kita hindarkan, itu jangan menghujat, jangan membandingkan yang lama dengan yang baru. Semua ke depan menjadi satu tujuan, bagaimana terpilihnya presiden yang akan datang menjadikan Indonesia tetap solid, tidak terpecah belah. Makanya kalau Pak Jokowi kemarin diributkan ngomong soal cawe-cawe, artinya seolah-olah Pak Jokowi ini ngeblok ke salah satu kandidat capres. Saya pikir Pak Jokowi itu punya kepentingan untuk Indonesia ini berlangsung, berjalan seperti saat ini. Ekonomi terkendali, keamanan terkendali, stabilitas terkendali. Cuman memang penegakan hukum ini yang masih lemah ya, makanya saya sependapat sekali dengan Pak Mamun agar memang reformasi hukum itu benar-benar tidak hanya di mulut. Reformasi hukum itu harus benar-benar menyentuh kepada keadilan yang sebenarnya, bukan keadilan karena jual beli pasal. Nah ini yang memang presiden yang akan datang punya pekerjaan yang paling berat, yaitu bagaimana memberantas korupsi. Korupsi ini sudah tidak main-main lagi, ini sudah menggerogoti semua sendi-sendi negara. Mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi sudah melakukan korup. Nah makanya saya sependapat sekali ketika Pak Jokowi bilang undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu harus dilakukan. Sekalipun udah berapa lama katanya ada di balik di Senayan, itu belum juga diangkat dan belum juga disahkan. Nah, makanya rakyat ini harus mendesak. Memang harus mendesak supaya para koruptor ini dihukum seberat-beratnya. Nah makanya dulu ada wacana mau dikirim ke Nusa Kambangan, tetapi nggak tahu wacana itu hilang karena begitu kuatnya uangnya para koruptor ini, sehingga hal ini tidak pernah terwujud ya untuk mengirim mereka para koruptor ke Nusa Kambangan. Mereka dikirim ke Sukamiskin. Wah, miskin kita lihat dong, udah seperti hotel bintang 5,
Setiap kamar itu ada kulkas, ada AC, dan ada spring bednya yang bagus gitu. Jadi benar-benar nggak ada rasa jerah bagi para koruptor. Semakin menggila koruptor ini, semakin menjadi-jadi. Inilah yang dapat menghancurkan negara, ya. Dan ini juga yang dapat membangkitkan amarah rakyat nanti dengan bisa menjadikan ini pengadilan rakyat di jalanan kepada para koruptor. Makanya kalau aset para koruptor itu dirampas dan mereka para koruptornya dihukum seberat-beratnya, nah saya pikir Indonesia berangsur-angsur akan paripurna karena ekonomi sudah baik, yang lain baik segala macam. Nah, tinggal bagaimana memberantas korupsi dengan penegakan hukum. Karena bukan hanya di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, dan di tingkat putusan, semua ini sudah terkontaminasi para oknum-oknum yang memperjualbelikan pasar. Nah, itu satu di tempat penggerogotan uang negara, narkoba. Narkoba ini tidak ada habis-habisnya. Tangkap satu muncul 100, tangkap satu muncul 100. Ini juga mesti serius BNN memberantasnya. Jadi negara ini benar-benar negara yang kita cita-citakan, dan itu mampu. Pak Jokowi pun berangsur-angsur akan mampu menyelesaikan itu, ya. Tetapi kan ini karena sudah mau pilpres 2024, mungkin Pak Jokowi juga berganti, ya. Nah, presiden yang akan datang, yang 3 kandidat tadi itu mesti mampu memberantas korupsi, memberantas narkoba, dan penegakan hukum. Itu yang paling penting, penegakan hukum. Saya pikir itu intinya. Bukan saya saja ya, kalau saya memang sudah berumur, tetapi anak cucu kita kan mempunyai harapan yang masih panjang, ya. Itu mineral kita habis kepedukin nggak jelas kemana. Sekarang lagi ribut nih soal pasir, rame penjualan pasir dari Batam ke Singapura. Ini kan sama juga menjual negara kita. Negara Singapura makin bertambah luasnya, negara kita pulau-pulau kecil yang ada di situ hilang. Jangan dibilang pulau itu tidak bermanfaat, semua ada manfaatnya karena itu ciptaan Gusti Allah. Jadi sudah diatur sedemikian rupa, tapi ya itulah tadi lingkaran Pak Presiden ini masih saja banyak pemainnya, masih banyak juga mencari keuntungan untuk kepentingan kelompok dan pribadinya. Nah, ini saya ikutin beberapa hari ini rame nih masalah penjualan pasir, tidak ada yang pro, semua kontra supaya dihentikan itu. Nah, kecuali mereka-mereka yang pada terjun di dunia bisnis pasir, kan akhirnya kan ini kan memperluas negara Singapura, mempersempit negara kita. Jadi zona eksklusifnya itu nanti juga Singapura bertambah, kita berkurang. Nah, inilah yang namanya pasir dijual sama juga menjual negara. Itu rame. Nah, mudah-mudahan Pak Jokowi juga, karena zamannya Presiden Megawati itu sudah di stop, di moratorium. Sekarang kok bisa jadi muncul lagi? Pasti kan pembisik-pembisik beliau ini yang di samping ini. Nah, itulah yang kelompok-kelompok tertentu hanya mencari keuntungan sesaat, tetapi merugikan anak cucu kita nanti di masa mendatang. Jadi harapan saya sebagai praktisi hukum, yang pertama adalah penegakan hukum, supremasi hukum, ya harus ditegakkan, dan negara ini tetap kita berideologi Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Jangan bolak-balik di amandemen, dikebiri, akhirnya merusak semua tatanan dasar dari negara kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2023.